Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah saya Jeremias Manope SD, Kepala SMA Negeri 1 Dobolayung. Pada hari ini saya akan berbicara tentang sekolah penggerak. Untuk itu saya menghimbau kepada semua siswa SMA Negeri 1 Dobolayung dan semua Bapak Ibu saudara-saudari, orang tua siswa maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang peduli terhadap dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang profil sekolah penggerak. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan lebih dahulu tentang visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itulah visi pendidikan Indonesia. Bertolak dari semua ini, pada tanggal 1 Februari tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan sebuah program yang namanya Program Sekolah Penggerak. Dalam hal ini pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Ketika mencanangkan program Sekolah Penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meminta supaya semua provinsi dan semua kabupaten yang ditentukan untuk para kepala sekolah mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak. Dan termasuk SMA Negeri 1 Dobolayung, saya sebagai kepala sekolah juga ikut seleksi dan lolos sebagai kepala sekolah penggerak dan ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Dobolayung sebagai sekolah penggerak. Dari penetapan Mendikbud yang memutuskan bahwa SMA Negeri 1 Dobolayung sebagai sekolah penggerak, maka tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 1 Dobolayung diharuskan untuk penetapan kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini tujuannya untuk menjawab visi pendidikan Indonesia tadi. Dari visi pendidikan Indonesia tadi itu kita rekam, mengharapkan supaya siswa Indonesia bisa menjadi pelajar Pancasila. Dari pelajar Pancasila itu tadi kita dengar bersama itu kan sudah digariskan bahwa pelajar Pancasila itu kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi inti dari sekolah penggerak itu adalah ada tiga hal.
menciptakan pelajar yang pelajar Pancasila dengan nama pendidikan pelajar Pancasila, pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian Merdeka Belajar. 3 hal ini menjadi poin utama yang diprogramkan dalam sekolah penggerak. Dan kenapa sehingga sekolah penggerak ini diharapkan supaya dia mewujudkan visi pendidikan Indonesia ini? Karena sekolah penggerak adalah katalis yang diambil oleh pemerintah untuk bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia ini. Jadi program sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Jadi kepala sekolah maupun gurunya unggul. Dan gambaran akhir dari sekolah penggerak itu adalah yang pertama, secara umum gambaran sekolah penggerak harus menggambarkan ada hasil belajar. Sekolah penggerak diharapkan hasil belajarnya di atas satu levelnya di atas 1 dari sekolah yang lain. Dengan kata lain, levelnya di atas sedikit dari sekolah yang lain. Kemudian lingkungan belajar dari sekolah penggerak harus aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Yang saya ulangi, sekolah penggerak itu, profil sekolah penggerak itu adalah sekolahnya aman. Beda, aman dengan nyaman beda. Ada yang pikir aman dengan nyaman sama, tidak. Aman belum tentu nyaman. Aman, tapi kalau dia dalam pikiran tertekan, dia diamankan, kan beda dengan dia nyaman. Jadi aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, penting dari lingkungan belajar sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu yang ketiga, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Berpusat pada murid ini misalnya memperhatikan kepribadian, mungkin mulai di asesmen, ada asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Kemudian sekolah penggerak gua ada refleksi dan pengibasan. Mulai dari di perencanaan program, perencanaan anggaran, kemudian harus ada refleksi diri. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Kalau kita merencanakan programnya bagus, tapi kita tidak laksanakan bagus, kemudian perencanaan program bagus, tapi tidak diberi dengan anggaran, maka kita harus refleksi apakah salahnya di mana. Termasuk bukan hanya refleksi siswa, tetapi refleksi guru. Guru juga harus berefleksi. Dengan adanya refleksi, kita bisa memperbaiki apa yang salah dan apa yang perlu kita benahi. Nah, mungkin tadi saya bicara tentang katalis. Katalis itu sekolah penggerak itu merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Mulai dari pembelajarannya, berbagi praktik baik antar siswa, kemudian yang terakhir itu menuju kepada
refleksi, lingkungan belajar dan hasil belajar itu yang paling penting. Dan seperti saya bilang tadi, asesmen itu penting untuk mewujudkan hasil belajar. Selama ini kita lebih banyak berfokus pada summatif, penilaian summatif, hasil. Ini penilaian yang hasilnya di anak-anak dapat nilai 80 bagus, anak-anak dapat nilai 90 bagus. Tetapi kita lupa satu asesmen, namanya asesmen diagnostik. Kita kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa anak ini dia tidak bisa belajar dengan baik, dia dapat nilai kurang, bukan berarti itu anak ini tidak pintar atau tidak bisa. Kita lupa mendiagnosa dia bahwa apakah dia begini, dia tidak bisa perhatikan pelajaran yang baik karena dia di rumah dan susah tidur karena dia harus bantu orang tua karena orang tuanya pendapatannya di bawah rata-rata, atau dia tinggal dengan pengampu, jadi pengampunya mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa tinggal di anak ini, dia berpikir tinggal dengan orang, jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah daripada orang tua asuhnya dia, sehingga terciptalah anak ini seperti itu. Jadi artinya profil sekolah penggerak itu adalah dia harus membawa semua ini. Dikembalikan kepada minat dan bakat siswa. Tidak bisa kita maunya guru lagi berpusat kepada siswa. Guru juga harus mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan merdeka belajar. Itu penting. Profil sekolah penggerak. Guru juga harus memperhatikan supaya ada profil pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita apalagi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah ingasa sutrado ingmadiamang kaso tuturiannya. Itu profil pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian profil pendidikan Pancasila tadi dan merdeka belajar. Merdeka belajar itu penting karena dulu semua kakak berpusat pada guru, tetapi sekarang tidak, berpusat kepada siswa. Dan dia nanti kepala sekolah penggerak itu juga dia harus mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid dan menetapkan nilai-nilai kebinekaan, inklusi, ramah anak, dan mendukung merdeka belajar. Semua itu muaranya ke merdeka belajar. Jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan tentang profil sekolah penggerak, dan kita harus bangga karena tahun ini 2021-2022 tahun pelajaran ini ada 34 provinsi yang ditetapkan sekolah penggeraknya dari sana. Kemudian ada 111 kabupaten kota, dan Rotendao juga termasuk dari 111 kabupaten kota ini. Dan dari 111 kabupaten kota ini ditetapkan 316 kepala sekolah atau sekolah dari PAUD atau TK, 1089 dari SD, dan 546 SMP, 175 SLB, SMA ada 374, termasuk SMA untuk lain. Jadi 374 itu dari seluruh Indonesia. Kemudian 16 dari NTT untuk SMA. Saya SD dengan SMP dan TK di NTT saya tidak hafal, tapi SMA saya hafal ada
2 di Rotendao, SMA Negeri Turkolain satu sekolah negeri, kemudian SMA Kristen Isra yang ada di Desa Kuliah Sele, termasuk salah satu sekolah swasta yang lolos dari Kabupaten Rotendao. Jadi orang tua siswa dan orang tua masyarakat Rotendao yang mana saja berada, anak-anak siswa SMA Turkolain, saya kepala sekolah SMA Turkolain mengharapkan kalau memang ada bapak ibu saudara-saudari yang belum paham betul tentang apa itu sekolah penggerak dengan penyelenggaraan kurikulum paradigma baru, maka silakan datang ke SMA Negeri Turkolain karena ada tim helpdesk, tim yang membantu untuk menjelaskan tentang apa itu sekolah penggerak. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman lain tentang banyak hal yang masih berkaitan dengan sekolah penggerak, tapi intinya itulah yang disampaikan. Dan yang salah satu inti adalah untuk sekolah penggerak yang kurikulum paradigma baru, kelas 10-nya belum ada penjurusan atau belum ada pembentukan kelompok peminatan jurusan. Kalau selama ini kan 13 ya, kelas 10 langsung ada penjurusan IPA, IPS, bahasa dan keagamaan. Tapi kalau di sekolah penggerak kurikulum paradigma baru tidak ada. Dari kelas 10 belum ada. Semuanya sama, nanti dengan pelajarannya sekian, dan nanti kelas 11 baru ada kelompok peminatan pembelajaran atau jurusan disebut dengan kelompok studi atau jurusan, tapi kali ini disebut banyak dikenal yang namanya kelompok peminatan. Nanti ada IPS, IPA, IPS, bahasa dan budaya, kemudian ada satu namanya dia tersendiri, dia kelompok-kelompok kewirausahaan. Jadi mungkin itulah beberapa hal yang saya sampaikan tentang sekolah penggerak yang selama ini banyak orang bertanya-tanya apa sekolah penggerak, tapi belum dipahami, dan saya juga jelaskannya karena waktu saya jelaskan juga tidak terlalu banyak, tapi kurang lebih seperti itu, problemnya seperti itu. Dan nanti kalau memang belum dipahami seperti yang sampaikan, datang ke SMA Negeri Turkolain dan bertanya kepada kami, Bapak Ibu guru dan terlebih anak tim helpdesk yang ada di SMA Negeri Turkolain yang bisa membantu untuk menjelaskan apa itu produk sekolah penggerak. Baik, hanya beberapa hal yang saya sampaikan, dan dari beberapa hal ini mungkin saya sampaikan kepada anak-anak baru yang baru masuk di SMA Turkolain bisa merefleksi kembali beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin yang pertama saya sampaikan apa itu pelajaran Pancasila, kemudian dari apa itu pelajaran Pancasila, kemudian yang berikut adalah disiplin di Indonesia. Dua hal ini yang anak-anak bisa pelajari dan tahu, dan bisa menjadi pegangan untuk adik-adik tentang program sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.